Kita semua, sebagai aparatur sipil negara, pasti punya niat baik kan? Kita bikin rencana besar untuk melayani masyarakat. Tapi seringkali ada jarak ya antara rencana di atas kertas sama dampaknya di lapangan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar semua usaha dan sumber daya kita itu benar-benar nyampe dan tepat sasaran? Pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian ngerasa gitu, udah ngerencanain program berbulan-bulan, matang banget rasanya, pas diluncurkan secara nasional, kok di lapangan ada aja masalah yang nggak kepikiran sebelumnya? Ini bukan soal kurang kerja keras loh, tapi seringnya karena ada asumsi-asumsi kita yang ya belum teruji di dunia nyata. Tapi tenang, ada kabar baik. Sebetulnya, ada loh cara kerja yang lebih cerdas buat ngejembatanin antara rencana dan realita ini. Sebuah cara yang bikin kita bisa belajar dan beradaptasi sebelum semuanya jadi taruhan besar. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi pendekatan baru ini intinya cuma dua hal. Pertama, gimana kita mengelola risiko secara proaktif, dan kedua, gimana kita bisa belajar lebih cepat. Coba deh kita bandingin. Cara lama, yang sering kita sebut proyek besar atau Big Bang, itu semua risiko numpuk di akhir. Jadi kalau ada yang salah, kita baru tahu pas semua anggaran dan tenaga udah habis-habisan dikeluarin. Waduh. Nah, cara baru ini beda. Risikonya kita pecah-pecah jadi kecil dan gampang dikontrol. Jadi kita bisa belajar terus-terusan di tengah jalan. Hasilnya, pas programnya diluncurkan gede-gedean, kondisinya udah jauh lebih kuat dan teruji. Nah, alat pertama kita itu namanya uji coba atau pilot testing. Anggap aja ini kayak laboratorium kita, tapi di lapangan langsung. Jadi daripada langsung luncurin program ke katakanlah 500 kabupaten atau kota, mending kita coba dulu di 2 atau 3 lokasi aja. Tujuannya biar kita dapat bukti nyata, bukan lagi sekedar asumsi tentang apa sih yang beneran jalan dan apa yang enggak. Yang kedua ini sebenarnya lebih dari sekedar alat. Ini soal pola pikir. Namanya eksperimentasi cepat. Intinya, ini soal keberanian kita buat mulai dengan versi yang cukup baik dulu. Nggak perlu nunggu sempurna. Dari situ, kita kumpulin masukan dari warga, dari petugas di lapangan, terus kita perbaiki lagi. Geraknya cepat. Ini tuh tentang kemajuan, bukan kesempurnaan di awal. Terus, gimana cara kerja dua hal tadi barengan? Nah ini dia, semuanya berjalan dalam sebuah siklus yang jadi ya, ibaratnya mesin pendorong perbaikan kita secara berkelanjutan. Siklusnya ini sebenarnya simple banget tapi kuat. Pertama, kita uji coba dulu dalam skala kecil. Kedua, kita kumpulin masukan. Nah, ini penting. Kita harus proaktif nanya, jangan nunggu dikasih tahu. Dengerin langsung dari penggunanya. Ketiga, kita analisis. Semua data dan masukan tadi kita bedah, cari tahu apa yang bagus, apa yang kurang. Terakhir, dan ini yang paling krusial, iterasi. Kita perbaiki layanannya berdasarkan temuan tadi. Terus, ya kita uji lagi. Setiap satu putaran siklus ini, kualitas program kita naik secara eksponensial. Keren kan? Di dunia startup teknologi, ada istilah yang populer banget, fail fast atau gagal cepat. Kedengarannya agak serem ya buat kita di layanan publik. Makanya, yuk kita ubah cara pandangnya. Bukan gagal cepat, tapi belajar cepat. Kutipan ini benar-benar pas banget. Coba bayangin. Kita nemuin kalau alur pendaftaran program kita itu ribet banget buat 20 warga di satu kecamatan pas lagi uji coba. Itu kelihatannya kegagalan kecil kan? Tapi sebetulnya itu adalah kesuksesan besar. Kenapa? Karena pelajaran itu mencegah 20 juta warga di seluruh Indonesia mengalami keribetan yang sama. Nah, ini kan intelijen lapangan yang harganya nggak ternilai. Jadi, intinya tuh di sini. Fokus kita itu bukan buat cari-cari kegagalan. Sama sekali bukan. Tapi tujuannya adalah untuk belajar secepat mungkin dengan resiko serendah mungkin. Baik itu resiko ke anggaran negara maupun resiko ke kepercayaan masyarakat. Ini tuh sebetulnya bentuk akuntabilitas yang paling cerdas. Kita cari dan perbaiki kelemahan selagi dampaknya masih kecil dan gampang diatasi. Pada akhirnya, semua metode, semua siklus ini muaranya cuma satu, yaitu kembali ke tujuan utama kita sebagai ASN, menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dan hasilnya, wah ini yang kita kejar. Kebijakan kita jadi jauh lebih efektif, lebih tepat sasaran. Karena basisnya data, bukan lagi kira-kira. Anggaran negara juga jadi lebih efisien. Nggak ada lagi cerita buang-buang uang buat program yang ternyata nggak jalan. Dan yang nggak kalah penting, ini ngebentuk kita, para ASN, jadi lebih inovatif dan adaptif. Kita jadi lebih siap menghadapi tantangan apapun di depan. Jadi, tantangannya sekarang buat kita semua adalah
Mulai aja dulu. Nggak perlu nunggu ada proyek strategis nasional yang besar. Perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita uji coba. Coba deh sekarang pikirin satu hal di unit kerja Anda. Mungkin satu formulir, satu alur layanan. Apa ya langkah super kecil yang bisa Anda dan tim coba minggu ini buat dapat masukan dan bikin layanan itu jadi sedikit lebih baik. Percayalah, transformasi besar layanan publik kita dimulainya ya dari situ.